kalau kita bicara keadilan hukum itu dalam proses-proses yang ada di pengadilan, tapi di dalamnya ini yang lebih tinggi lagi, pengadilan tertinggi. Salah satunya di Indonesia ini adalah Mahkamah Konstitusi. Ternyata juga hakimnya tidak memegang prinsip keadilan itu. Lebih pas ini tragedi, Pak. Tragedi Mahkamah Konstitusi. Iya. Bukan tragedi konstitusi, Pak. Tragedi di Mahkamah Konstitusi, Pak. Tragedi di Mahkamah Konstitusi. Iya. Artinya keabsahannya diuji di situ kan. Sudah itu diabaikan saja. Tidak perlu ditindaklanjuti dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi dari sebuah putusan MK yang ketua MK-nya adalah ilegal tadi. Ini kan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pak. Artinya, masyarakat ini harus mempertanyakan, mengkritik. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah betul? Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pekan seperti biasa, saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, menyapa Anda untuk sebuah tema yang menarik, ya, tentang, mungkin kalau tentang tema Mahkamah Konstitusi sepanjang 2 pekan terakhir saya lagi agak fokus, ya, karena memang ada masalah dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, masalah apa yang membuat Mahkamah Konstitusi ini sedang dalam sorotan Ruang Konsensus? Jelas ini sangat terkait dengan perjalanan bangsa kita, karena keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi ya sangat terkait dengan kekuasaan. Ya, misalnya tentang sengketa Pilpres, sengketa Pilkada. Itu kan sangat menyangkut kepentingan bangsa, karena siapakah yang memimpin republik, siapakah yang memimpin provinsi, siapakah yang memimpin bupati dan wali kota, dan banyak hal-hal yang lainnya yang terkait dengan apakah ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar kita atau konstitusi. MK lah yang bisa mengatakan ini bertentangan, ini tidak. Nah, seperti apa suasana di Mahkamah Konstitusi hari-hari ini? Ya, sebelum-sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa Ketua MK saat ini, Soehartoyo, dalam kondisi ilegal. Dan hingga hari ini, hampir 2 minggu kami mengatakan seperti itu, belum ada respon dari pihak Mahkamah Konstitusi. Ini tentu mencengangkan. Harusnya kalau kami salah, tentu kami akan didatangin atau dikirimin surat yang sifatnya membantah dan seterusnya. Dan kami membuka ruang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan hak jawab, tapi belum ada yang datang ke sini. Nah, saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum tata negara, Dr. Muhammad Ruliandi, untuk lebih mendalami kenapa Mahkamah Konstitusi diam tak berkeming. Nah, selamat datang kembali, Mas Ruli. Siap. Ya. Nah, Pak Ruli, sebenarnya ini kasar tunggu-tunggu nih, Pak, ya. Kita kan sudah jelaskan ke publik, ada yang harus diluruskan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini sangat penting? Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat berkumpulnya para negarawan. Di dalam undang-undang, para hakim konstitusi itu kan levelnya kan negarawan, Pak. Ngeri, Pak, kalau kita sudah dianggap negarawan itu kan gimana kan gitu loh. Ada kearifan di sana, ada kepakaran di sana, ada ada kebijaksanaan di sana dan seterusnya. Tetapi kenegarawanan itu menurut saya sudah pudar. Kalau ibaratnya ini trading di pasar modal, ini udah merongsok, Pak. Ya, karena kita sudah membahas bahwa ada hal-hal yang sangat prinsipal yang membuat posisi Ketua Mahkamah Konstitusi itu memang tidak layak, tidak pantas karena cacat prosedural. Nah, bagaimana menjelaskan ini ke publik bahwa Mahkamah Konstitusi saat ini sedang tidak baik-baik saja? Silakan, Pak Ruwit. Ya, masalah yang sangat serius dan ini bukan persoalan yang sederhana.
tapi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa dan mungkin DPR juga harus mendengar ini dan harus mencermati juga untuk menyerap rasa keadilan di masyarakat. Jadi kalau kita bicara keadilan hukum itu dalam proses-proses yang ada di pengadilan, tapi di dalamnya ini yang lebih tinggi lagi, pengadilan tertinggi, salah satunya di Indonesia ini adalah Mahkamah Konstitusi. Ternyata juga hakimnya tidak memegang prinsip keadilan itu, sehingga kita bilang di sini harus ada keadilan hukum dan sebagainya. Kita lagi mendengung-dengungkan menyambut pelaksanaan KUHP yang baru 2 Januari 2026 dengan penuh rasa keadilan, ya. Tetapi kesadaran hukum para negarawan-negarawan ini ternyata dari sisi fakta hukum yang sudah pernah kita bahas itu, posisi Ketua MK saat ini adalah cacat hukum. Ketua MK Pak Suhartoyo adalah ilegal. Nah, bagaimana itu bisa kita lihat dalam proses pengambilan keputusan dia selama menjadi Ketua MK ilegal, dan ke depannya sampai dengan hari ini kan masih tetap bertahan sebagai Ketua MK ilegal. Dan ini sangat berbahaya untuk kelangsungan demokrasi kita, kelangsungan prinsip-prinsip penyelenggara negara kita yang akuntabel, kemudian kita bertanggung jawab kepada masyarakat, karena konstitusi itu adalah hakikatnya kekuasaan tertinggi di dalamnya adalah rakyat. Ya, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Jadi ini beban moral seorang negarawan yang mestinya dia sadar hukum, ya. Dan 9 hakim MK ini ya bisa dibilang membiarkan, ya. Apapun itu sampai dengan hari ini, ya, tidak ada realisasi Ketua MK untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia posisi di hari ini, nah, yang cacat hukum tadi, ya. Tetapi yang lain ini, hakim-hakim lain ini adalah ada unsur kesengajaan. Tidak mungkin tidak tahu, ya, sangat tidak mungkin tidak tahu. Loh, kami aja di luar aja tahu, apalagi di dalam harusnya sudah tahu persoalan ini. Tapi ini kan pembiaran dengan sengaja yang menguntungkan Ketua MK ini, Pak Suhartoyo. Jadi artinya ada semacam persekongkolan jangan-jangan, Pak. Saya bisa katakan itu semacam persekongkolan, Pak. Ya kan? Karena sesuatu yang sudah diketahui. Hanya 9 hakim ini, masa tidak tahu Ketua MK-nya itu SK-nya seperti apa? Wong saya aja tahu kok. Ya, masa mereka aja nggak tahu? Kan tidak masuk akal. Artinya, ya, saya menilai dari kacamata saya ini berarti membiarkan semua. Pembiaran itu ya berarti persekongkolan. Nah, persekongkolan itu kan motifnya udah berarti tidak baik. Bukan mencerminkan seorang negarawan sejati. Tidak layak dipanggil sebagai negarawan. Ya, itu harus digarisbawahi. Karena yang dia lakukan hari ini adalah MK luar biasa. Bayangkan kita hak masyarakat, hak hukum ya, memperjuangkan keadilan atas suatu undang-undang, mempertanyakan bagaimana ke depan negara kita melalui jalannya undang-undang itu. Semuanya ada di MK. Jadi sangat-sangat strategis sekali, dan ini harus diluruskan, ya, kelembagaan MK ini. Bagaimana kita mengkoreksinya? Salah satu caranya adalah ada mengundurkan diri, ya, kita minta kesadaran hukum, dan yang ke-9 ini sebenarnya juga bisa dibilang udah nggak layak lagi. Cacat moral, cacat negarawannya. Jadi udahlah, ganti aja lah semuanya. Jadi di satu sisi memang ternyata nggak hanya Pak Suhartoyo yang dianggap melanggar etik, cacat prosedural, tapi juga karena ada indikasi kuat terjadi persekongkolan karena membiarkan 9 hakim konstitusi yang termasuk Pak Suhartoyo harus mengundurkan diri. Semua hakimnya. Pertanggungjawaban kepada rakyat atau sebagai bentuk rasa malu kepada rakyat. Iya. Mereka harus mundur, Pak, ya? Iya dong, harus. Ada mekanisme untuk dimundurkan, Pak, kalau mereka nggak mau, Pak? Ya, kan kita pernah membahas ini dalam perdebatan di rancangan undang-undang MK.
Jadi pasal 87 itu adalah bagian untuk meminta konfirmasi kepada lembaga pengusul dari 9 hakim MK ini adalah menurut Undang-Undang Dasar 45 amandemen dia dipilih dari 3 cabang kekuasaan. Ada eksekutif ya, presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Nah, ini menjadi catatan bagi lembaga pengusul trias politika ini yang ada di lembaga MK untuk mengkonfirmasi ini layak gak? Ini layak gak hakim-hakim ini? Ya sudah, kita sudah melihat realitanya terang benderang, seterang cahaya. Tidak ada lagi yang bisa ditutup. Bukan lagi ini di area remang-remang. Ini ya, Pak, bukan remang-remang lagi, sudah terang benderang, sudah ada putusan pengadilan dan sudah ada tindakan-tindakan yang memang dengan sengaja menguntungkan dirinya Pak Soehartoyo ya sebagai hakim MK untuk menunjuk dirinya kembali sebagai ketua MK yang cacat formil itu. Berarti tidak perlu lagi dipertahankan para hakim-hakim MK ini yang telah dengan sadar membiarkan keberadaan ketua MK pimpinannya ilegal ini. Karena setiap rapat-rapat itu yang mudah-mudahan saya harapkan para yang mulia yang ada di MK ini menonton lah ya siaran YouTube ini, channel YouTube ini supaya mereka menggelar rapat musyawarah hakim dan dengan penuh kesadaran mengundurkan diri semuanya. Ya, dengan sadar bahwa dirinya adalah sebagai negarawan, mundur semuanya. Itu baru langkah-langkah yang memang kepentingan bangsa dan negara lebih diutamakan dibanding dengan gengsi kepentingan pribadinya, ambisi kepentingan pribadi para hakim-hakim itu. Ya, memang kalau kita lihat ya dengan pasifnya pihak Mahkamah Konstitusi atas temuan, anggap begitu ya Pak ya, temuan-temuan kita yang sebenarnya sih bukan temuan, tapi karena kita merasa ada yang salah di Mahkamah Konstitusi, yang mungkin orang tertidur atau mungkin juga tidak tahu, nah kita sudah memberitahu ke publik, mestinya buru-buru harus segera ada respon, ada sikap, ya kan, entah mengatakan kita yang salah atau kurang informasi atau kurang lengkap datanya atau apa, minimal kan ada respon. Betul. Hingga hari ini Pak Ruli, kami dan bahkan sejumlah teman-teman YouTuber lainnya juga sudah merilis situasi di Mahkamah Konstitusi ini memang apa ya, yang kita banggakan, yang kita sayangi ternyata ini sekarang lagi tercoreng-moreng. Dan masalahnya adalah masalah moralitas. Betul. Ini kan bahaya ini. Pak Ruli, hakim konstitusi yang kalau misalnya dalam sengketa pilpres itu begitu wibawanya, ya begitu berkuasanya, ternyata cacat moral. Dan ada saya melihat para hakim konstitusi itu selain ada persekongkolan karena membiarkan Pak Soehartoyo, ada semacam mereka tuh sudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan di dalamnya, Pak. Nah, mungkin juga politik kekuasaan yang menjangkiti sejumlah hakim konstitusi yang ada saat ini juga mungkin karena pengaruh atau dari pengusul kan gitu, salah satunya partai. Kita tahulah ada beberapa hakim konstitusi itu memang ya sangat tendensius, ya kan. Artinya ketika kita menilai ada hakim konstitusi yang tendensius dari cara menggiring para pihak dalam persidangan, ya kan, dari sikap-sikapnya dan dari materi-materi dissenting opinion yang mereka bacakan kan bisa tergambar semuanya, ya kan, bahwa mereka juga nggak lurus-lurus amat juga kan begitu, Pak Ruli. Nah, persoalannya sekarang adalah di internal Mahkamah Konstitusi itu kan namanya ada lembaga MK-MK sekarang yang sudah permanen, Pak. Mereka lah yang bertugas untuk menegakkan etika di internal hakim konstitusi. Prosedurnya gimana sih Pak MK-MK itu? Apakah mereka bisa berinisiatif melakukan semacam pemanggilan kepada hakim konstitusi yang dianggap melanggar etika atau menunggu laporan dari publik misalnya? Ya, kalau dari hukum acara ya biasanya di lembaga etik itu mereka menunggu laporan.
Oh, tetap karena menunggu ada laporan ya? pengaduan kan, Laporan dari masyarakat atau laporan dari internal MK, Pak? Oh enggak, dari masyarakat Oh, boleh. masyarakat Boleh, boleh. dari masyarakat boleh. Jadi boleh menerima laporan, pengaduan, kemudian nanti akan dilakukan persidangan etik, memanggil para pihak dan sebagainya. Nah, tetapi ini saya nggak tahu ya, MK-MK ini kan sudah permanen. Dan kita ini kan media sudah masuk ke melebur ke kehidupan masyarakat ini kan. Masa iya sih mereka nggak tahu sama sekali dengan selama beberapa hari ini, mungkin semingguan ini lebih ya, banyak sekali yang mengangkat isu ini, dan ini untuk meminta MK sadar hukum ya, bahwa terjadi hal-hal yang sangat menciderai konstitusi. Mestinya investigasi, Pak. Investigasi. Mestinya investigasi. Menurut asumsi Ya. Pak Ruli, para pejabat yang ada di MK-MK, saya nggak tahu menyebutnya apakah mereka itu para hakim kah atau hanya pejabat, saya nggak ngerti cara nomenklaturnya ya Pak ya. Yang pasti kan ada 3 orang ya, yang sekarang ini ya Pak ya, setahu saya Pak Palgunadi, Prof Palguna, kemudian Prof Yuliandri, ya Pak ya, Ya. Prof. Satu lagi Prof Mansur Ridwan Mansur. Nah, menurut asumsi Pak Ruli, mungkin nggak ketiga pejabat di MK-MK ini tidak tahu bahwa ketua MK ini cacat prosedural? Kalau tahu, kenapa mereka diam? Ini kan kejadian di rumah dia. Hanya beda ya ruang-ruang aja kan. Tapi yang di dalam rumah, Pak. Kalau kita masak di dapur itu kan aromanya kan masuk ke ruang kamar mandi. Kan jangan menarik kan. Orang masak di dapur kan nggak perlu kelihatan, Pak. Kita yang lagi tidur aja bisa cium aromanya kan. Masa di rumah sendiri nggak tahu orang lagi masak di dapur kan. Ada masalah besar, ya kan. Apalagi sudah diangkat ke publik supaya lebih terang benderang lagi. Harusnya mereka dengan penuh kesadaran juga mengikutilah, karena sudah ada di berbagai media terpublikasi ya, kita sudah terang-terangan ini menyampaikan ini, dan mudah-mudahan juga MK-MK bisa mengambil langkah progresif ya. Artinya apa? Bisa menginvestigasi ya, supaya apa? Clear, Pak, supaya clear masalah ini. Kalau memang melanggar etik, dugaan itu ada, ya sudah. Ada diizinkan semacam inisiatif nggak sih Pak internal mereka MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini, ketika dari diri mereka sendiri? Kan tadi Pak Ruli memberikan semacam analogi, ini kan rumah mereka sendiri ya. MK-MK kan juga adalah bagian dari warga rumah itu sendiri, mungkin beda kamar lah, Beda kamar ya, anggap begitu. Hakim konstitusi kamarnya di depan, MK-MK di belakang, dalam satu rumah. Ketika nggak benar nih, misalnya kan gitu ya Pak ya, masa sih dia yang bertugas sebagai yang menjaga etik dari para hakim konstitusi, biarnya kan nggak ada yang ngadu, kan seolah-olah seperti itu ya, kita menangkapnya. betul. Di luaran, berarti apa bisa ini dikategorikan juga MK-MK bersekongkol dengan hakim konstitusi membiarkan ini? Iya, kalau sudah terang benderang, sudah banyak yang membicarakan di ruang publik, ya masa iya tidak ada yang melihat satupun soal pembahasan ini di ruang publik. Pasti kan akan menyampaikan, ya kan, akan membahas, dibicarakan lah. Ya kita nggak tahu hari ini seperti apa di MK. Tapi ya dengan adanya forum ini, diskusi ini, tentu kan yang ada di sana mestinya segera mengambil sikap. Itu kuncinya, ya kan. Soal nanti publik bisa melihat kenapa lambat sekali, kenapa kok tidak ada tindakan yang nyata, konkret, ya kan, dari MK-MK untuk melakukan investigasi atau apa, itu biar mereka lah. Kita nggak mau terlalu banyak untuk mempush mereka, tetapi harusnya hal ini yang sangat fundamental, Pak. Ini menyangkut legitimasi MK ke depan. Ya, ini bukan persoalannya Pak Suhartoyo personal saja, tapi menyangkut legitimasi MK ke depan, membawa satu rumah itu. Bayangkan. Jadi kalau itu tidak dibereskan dengan cepat, ya di-clearkan dengan cepat ya, artinya ini menjadi bola panas nanti. Akan dipertanyakan terus, ya kan?
bagaimana keabsahannya dan kualitas putusannya dan sebagainya dan sebagainya. Apa iya kita mau begitu terus, Pak? Sedangkan ya kita tahu proses ini kan ada nuansa masyarakat yang pro kontra. Kita kan nggak mau seperti itu. Makanya yang kita harapkan adalah pertama kesadaran hukum dulu. Seorang negarawan sadar, oke, kami khilaf, karena itu biasa, Pak. Ya, hakim ketika memutus perkara saja, mohon maaf ini, di hukum acara, kalau kita sampai tingkatan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ada proses peninjauan kembali. Syaratnya adalah Novum. salah satunya novum dan ada kekhilafan hakim. Oh, itu dipertimbangkan tuh Pak ya? Ya itu kayak yang kita bisa persoalkan adalah kekhilafan hakim. hakim. Jadi hakim juga bisa hilaf, Pak. Ya kan? Makanya kita minta kesadaran dia. Oh ya, kami sadar kami khilaf gitu. Sudahlah ya kan. Yang penting mengakui sadar. Ini untuk masa depan bangsa kita. Dan bagaimana perbaikinya? Ya sudah, nggak bisa lagi dipertahankan apa yang ada 9 hakim ini, sudah harus diganti semua. Nah, tadi Pak Ruli mengatakan ada kesadaran dan ada pengakuan kami khilaf atau saya khilaf. Ya. Misalnya, oh tiba-tiba sore nanti Pak, atau malam nanti setelah ibadah sholat misalnya Pak Suwarti, oh ya sadar, aduh saya khilaf nih. Jadi saya mengundurkan diri. Selesai di situ aja Pak. Atau ada konsekuensi lain misalnya secara hukum. Kalau kita bicara konsekuensi hukum, hukum itu ada hukum administrasi, ya, ada hukum pidana. Nah, hukum pidana mengatur, Pak, ada penyalahgunaan kejahatan jabatan pasal 421 KUHP. Ada pasal 263, ya, pasal 216 tentang pemalsuan. Itu kan dokumen palsu, Pak. Oh, jadi SK pengangkatan tuh saya berkeyakinan kategorinya dokumen palsu. Saya berkeyakinan semua proses itu tidak melewati, ya kan, rangkaian-rangkaian hukum yang sudah disediakan dari mulai undang-undang dasar sampai dengan level undang-undang. Contoh, proses pemilihan ketua MK-nya tidak dilakukan berdasarkan pasal 24, ya kan? Kalau tidak dilakukan berarti ada rekayasa hukum, berarti semua hasilnya adalah palsu, tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam dasar hukum lahirnya keputusan MK nomor 8 tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani sendiri oleh Pak Suhartoyo. Itu SK itu adalah keputusan tata usaha negara dalam bidang administratif, karena hanya bicara pengangkatan. Kalau yang namanya keputusan tata usaha negara bidang administratif itu salah satunya asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas kecermatan, kemudian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tidak melalui itu, saya bisa mengatakan dalam konsekuensi hukum pidana kita mengatakan ada pasal kejahatan jabatan. Memaksakan diri menerbitkan dalam bentuk surat dokumen. Itu termasuk kejahatan jabatan. Berarti bisa pidana itu? Bisa. Ada unsur pidananya, Pak. Tapi ini nanti akan didalami lain dari sisi pidana ya. Nah, tapi pasal itu memang ada. Pasal 421 tentang kejahatan jabatan. Termasuk pasal pemalsuan isi dokumen tadi. Pak Ruli, ini saya agak surprise ya. Kalau nggak boleh dikatakan shock gitu. Kenapa saya bilang surprise atau shock gitu ya? Karena seorang yang sangat mengerti hukum, seorang yang sampai ditasbihkan sebagai negarawan ya di bidang hukum tata negara yang menyangkut konstitusi. Konstitusi itulah yang tertinggi di sebuah negara, Pak. Ternyata ada indikasi membuat sebuah SK yang dikategorikan bisa SK bodong, SK palsu yang tidak sah. Ini luar biasa Pak Robi. Dan saya nggak tahu, seandainya di ruang konsensus ini tidak membahas ini dari pekan-pekan kemarin dan meledak hingga sampai hari inilah setidaknya, mungkin publik tidur ini Pak, nggak ada yang tahu Pak.
Nggak ada yang tahu lah. Kipas-kipas mereka Iya, Pak, nggak ada yang betul. tahu mereka. Tahu. Maksudnya rakyat nggak ada yang tahu. Nah, kalau kemudian dari penjelasan Pak Ruli, ya, saya sangat tertarik sekali dengan logika yang Pak Ruli pakai nih. Mereka ini kan semuanya dalam satu rumah tuh, rumahnya namanya Mahkamah Konstitusi. Di dalam rumah tuh mungkin ada kamar-kamar ya Pak ya. Kalau ibarat kita di rumah nih ruang tamu, ini kamar ayah, ini kamar anak-anak, kamar pembantu, anggap begitu ya lebih kurang. Ini kamar tamu. Nah, artinya apa yang ada di dalam rumah itu, apa kejadian yang ada di dalam rumah itu sebagai penghuni rumah, tentu paham dan tahu, minimal bau-baunya kecium lah, ya kan. Di dalam Mahkamah Konstitusi ada kamar Hakim Konstitusi. Di dalam Hakim Konstitusi ada ketua dan ada wakil ketua. Ada panitera, ada sekjen. Sekjen itu di luar Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi di dalam rumah konstitusi itu, rumah MK itu ada kamar MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ada problem ini Pak. Istilahnya, ada yang misalnya yang bakar-bakaran ini kan bau tuh bahaya. Terus pura-pura nggak tahu, padahal melihat, mencium baunya. Itu kan pengandaian yang terjadi. Artinya bisa dikatakan secara keseluruhan Pak, Hakim Konstitusi, 9 Hakim Konstitusi, pejabat MK bersekongkol biarkan ada SK bodong untuk melegitimasi ketua MK. Bisa kita anggap ini sebagai apa sih Pak di Mahkamah Konstitusi yang terjadi seperti ini? Apakah ini bisa lah ya disebut sebagai tragedi Mahkamah Konstitusi? Apakah ini darurat konstitusi atau apa menurut Pak Ruli? Ini istilahnya yang pas. lebih pas ini tragedi Pak. Tragedi Mahkamah Konstitusi. Iya. Bukan tragedi konstitusi Pak. Tragedi di Mahkamah Konstitusi Pak. Tragedi di Mahkamah Konstitusi. Iya. Wah Pak, kalau level tragedi itu kan sesuatu yang sudah sifatnya bencana Pak. Iya, karena ada fakta Pak. Karena ada fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Ini kategorinya kalau orang di luar disebutnya disaster ini Pak. Iya. Ya kan? Perlu ada istilahnya hal-hal yang darurat yang juga dilakukan oleh alat negara yang lain yang mungkin bisa membuat ini menjadi tertib atau kemudian segera ada mitigasi Pak. Iya. Kita tahu di negara ada yang disebut kepala negara. Mereka ini kan adalah bagian dari unsur negara. Nah itu gimana Pak? MK sudah pernah mengalami tragedi yang sangat mengerikan. Pada saat kasus Akil Muchtar. Ya, ketua MK tertangkap tangan, Hakim MK Pak Patrialis juga, ya kan, tertangkap tangan di MK. Ini tragedi Pak. Ini sama kategorinya. Ya, cuman yang ini tragedi etik. Oh, tragedi etik. Iya. Kalau ini tragedi pidana. Tapi ada unsur pidananya juga. Menurut unsur saya pidananya juga. ada dugaan pidananya juga. Karena kan SK-nya pasti SK yang tidak sah secara hukum. Dan itu pasal pidana mengatakan ada ancaman pidananya. Ya pasal 421 KUHP, pasal 216, pasal 262 atau 263 KUHP. Masuk gitu Pak ya? Ya, analisa saya masuk. Ya, kan kita bukan penyidik, tapi menganalisa itu masuk kategorinya. Karena tidak dilalui proses pasal 24 huruf C ayat 4, tidak melalui proses pemilihan dari para hakim-hakim konstitusi untuk menjadi ketua MK, dan tidak ada sumpah jabatan. Padahal itu syarat. Sebelum memangku jabatan ketua MK wajib mengucap sumpah jabatan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, tiba-tiba dia muncul sebagai ketua MK, berarti dia sudah melakukan rekayasa hukum. Rekayasa fakta. Rekayasa hukum yang membiarkan para hakim konstitusi yang lain di luar Pak Soehartoyo bisa dikenakan pasal unsur pidana itu tadi juga Pak? Ya, tergantung dari pengembangannya. Kalau ada yang menyarankan ya kena. Siapa yang menyuruh kan kena. Pasal 55. Kalau membiarkan? Ya, membiarkan. Ya tergantung pendalaman nanti. Itu dalam unsur nggak Pak ya? Ya, ada unsur sejauh mana. Nanti kegantung gitu. Tapi hukum kita ya bicara seperti itu, apa adanya. Ya, dan kita harus belajar dari pengalaman yang ada di MK. Sudah pernah diperbaiki ya di para hakim MK ini mestinya punya kesadaran yang lebih aware gitu ya.
Pak Ruli tentu sebagai praktisi hukum dan juga seorang akademisi hukum tata negara tentu punya banyak teman lah di Mahkamah Konstitusi ya Pak ya. Sejauh ini sepanjang yang Pak Ruli ketahui, ada nggak sih di antara 9 hakim itu mencoba sudah mengingatkan sebenarnya ini salah Pak tapi tidak digubris. Ada nggak sih? Yang Pak Ruli dengar ya sebenarnya ada cuman ya gak didengar atau dianggap kalau dihitung voting suara mereka dia pasti akan kalah. Misalnya seperti itu. Ya, kalau sepanjang itu saya pernah dengar ada Ada ya. ada yang pernah mengingatkan lah. Hanya ya tidak di tidak dipertimbangkan baik lah, Tidak ditanggapi. tidak ditanggapi lah, kira-kira gitu. Akhirnya tetap seperti ini. Boleh tahu nggak Pak? Kenapa hakim konstitusi yang karena merasa ini adalah tanggung jawab moralnya beliau sebagai negarawan, ini salah ya kan, terlepas dari hal apapun gitu loh Pak Ruli. Karena saya membayangkan kan tadi Pak Ruli tergantung kalau ini diperkarakan tergantung nanti penyidik kan begitu. Tentu kan penyidik akan bertanya kepada masing-masing mereka. Bapak membiarkan, emang nggak pernah diomongin, nggak pernah ditegur, kan gitu ya. Ada saksi nggak Bapak menegur, kan gitu ya Pak ya. Nah saya mengandaikan seperti itu Pak Ruli. Ini kan kita bicara dengan publik ya. Diskusi kita ini kan disaksikan oleh rakyat. Iya. Saya hanya ingin tahu ya, apakah dari 9 hakim konstitusi termasuk di dalamnya ada Pak Soehartoyo, 8 yang lain yang bukan ketua, setidaknya yang paling dekat dengan ketua adalah wakil ketua. Wakil ketua adalah Saldi Isra, ya kan? Harusnya kan Saldi Isra mengingatkan, Ya, Pak betul. Ketua, kita ini kayaknya ada nggak beres, nggak baik Pak Ketua. Kenapa Saldi Isra mendiamkan ini? Padahal dia adalah wakil ketua. Iya. Terkena, mohon maaf, terkena mensreanya kalau kita bicara ini, kalau deliknya pidana. Membiarkan seperti itu. Padahal dia wakil ketua kan. Memang orang yang turut membantu, menyuruh itu kan adalah orang yang bisa diancam tindak pidana. Nah gitu. Di pasal 55 KUHP kan seperti itu. Tetapi persoalannya adalah terlepas dari tanggung jawab hukum pidana tadi, seorang wakil itu kan dia dalam rangka proses ketika berjalan itu kan dia pimpinan tertinggi pada saat itu kan. Ya, ketika putusan MK itu berkekuatan hukum tetap tanggal 16 Desember 2024, mestinya dia menyampaikan itu. Ya, karena dipersoalkan adalah ketua MK-nya, bukan wakilnya, ya kan? Jadi kan dia pimpinannya pada saat itu. Harusnya Profesor Saldi Isra mengatakan. Oh, para profesor ya Pak ya? Profesor. Wow. Dan ini salah satu catatan juga supaya publik tahu Profesor Saldi Isra tidak layak juga untuk dipertahankan di MK. Karena memang terbukti membiarkan cacat moral juga, tidak negarawan. Jangan dipertahankan ini Profesor Saldi Isra ini. Ya, saya pikir tadi kan saya berharap tadi jawaban Pak Ruli yang sudah mengingatkan tapi nggak digubris oleh Pak Soehartoyo adalah Saldi Isra sebagai wakil ketua. Ternyata bukan Saldi Isra. Ya, kalau mesti sampai dengan hari ini, ya kan, sebagai wakil ya, mestinya mati-matian dia. Jangan Pak, jangan yang mulia. Ini bahaya begini. Ya, semua kan yang lihat saat ini yang pimpinannya saya. Kalau logika hukumnya gitu kan, karena wakil ketuanya kan sudah dinyatakan batal. Ya kan? Karena hasil putusan yang petun yang berlaku tetap. Betul. Dari tanggal 16 sampai ke tanggal 30 ini kan ada perdebatan masih 30 Desember. Kenapa sampai berani membuatkan tanggal 30 Desember? Berarti kan ada dorongan sesuatu di dalam sana kan. Ya kita nggak tahu. Kalau wakil ketuanya bilang demi hukum sebagai negarawan saya kecewa dengan Bapak Pak Soehartoyo. Kalau Bapak tetap tanda tangan misalnya SK itu keluar nomor 8, saya mundur sebagai wakil ketua. Saya berhenti sebagai hakim MK. Itu baru dia sudah berupaya paten itu baru. Itu baru negarawan. Iya, sangkat punya kredibilitas. Iya, punya moralitas. moralitas. Kasih aja dia. Seolah-olah nggak ada apa-apa kan? Malam masih menikmati posisi wakil ketua. Sebagai wakil ketua. Dengan segala privilege. Kalau saya dalam posisi Pak Profesor Saldi Isra, malunya bukan main Pak.
Lebih baik saya mundur sebagai hakim MK. Ngapain Pak? Udah nggak pantas sebagai negarawan di situ. Udahlah mundur aja. Malu sama rakyat Indonesia. Kagetnya saya hari ini dengan penjelasan Pak Ruli ini luar biasa. Itu Nah. apa adanya Pak. Tapi saya masih ingin mengejar Pak Ruli ini. Siapa Pak hakim konstitusi yang Bapak ketahui sudah mengingatkan Pak Soehartoyo, ya, Pak ini salah, jangan, Bapak nggak boleh tanda tangan SK ini. Siapa Pak? Jadi gini, posisi waktu itu saya hadir dan turut andil di putusan PT UN itu Pak, yang membatalkan putusan MK. Jadi saya ikuti perkembangan itu. Ketika saya ikuti dan sudah berkekuatan hukum tetap, karena saya pernah menjadi ahli dalam persidangan itu, saya bertanya dong kepada tim kuasa hukum, ini bagaimana? Siapa jadinya ketua MK kita? Saling bertanya dan sebagainya, karena beliau adalah kuasa hukumnya yang mulia Profesor Anwar Usman. Dan waktu itu sampai dengan tanggal 30 Desember itu, ya kemudian terbit surat ini, ternyata itu sudah pernah diingatkan informasinya seperti itu oleh Pak Anwar Usman kepada Pak Soehartoyo. Ya. Pak Anwar sudah mengingatkan kepada Pak Soehartoyo bahwa SK ini nggak boleh diterbitkan karena tidak melalui pemilihan, cacat. Ya kurang lebihnya lah. Tapi tidak ditanggapi. Ya buktinya sampai sekarang. Wow. Coba. Bisa dibayangkan. Padahal Pak Anwar Usman tidak dalam posisi ingin kembali meraih kursi ketua MK-nya. Kan mengingatkan. Enggak, maksud saya hasil petun ya gugatannya Pak Anwar kan tidak mengabulkan untuk kembali ke posisinya. Betul. Artinya sudah tidak ada niat itu kan? Seperti itu. Cuma ketika melihat koleganya Pak Soehartoyo akan mengeluarkan SK sendiri, Pak Anwar sudah mengingatkan itu. Iya, yang saya dengar seperti itu. Ketika saya bertanya, diskusi kepada tim kuasa hukum, seperti apa tindak lanjutnya, karena saya melihat proses itu sejak di persidangan sampai dengan bagaimana putusan itu di pelaksanaannya dan sebagainya. Ternyata ada informasi seperti itu. Wah, ini seru ini Pak ceritanya kalau ini diinvestigasi, ya kan? Seandainya kami ini majalah sudah turun tuh Pak reporter saya untuk investigasi. Ya kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa dibiarkan? Ini lebih yang benar ya. Kenapa para hakim konstitusi? Satu, kenapa para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Satu. Yang kedua, yang ketiga, kenapa para ahli hukum? Mohon maaf di luar Pak Ruli ya tentunya ya, karena kan Pak Ruli yang menginformasikan dan menjelaskan ke publik nih. Saya yakin kolega para hakim, para pakar hukum tata negara mengetahui situasi ini. Pasti tahu Pak. Tapi kenapa juga pada diam? Apakah ada semacam membangun relasi saja supaya nanti pada kasus-kasus supaya bisa nanam begitu Pak? Mohon maaf Pak Ruli, saya agak sedikit lebih dalam bertanya karena ini benar-benar terus terang saya mewakili rakyat sangat kecewa Pak. Sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Luar biasa. Saya sepakat dengan anjuran Pak Ruli tadi. Seluruh hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang saat ini harus menyatakan mundur dari jabatannya karena sudah mencederai kepercayaan rakyat Indonesia. Betul nggak Pak? Betul. Kata kuncinya satu. Pak Soehartoyo masih bertahan sampai dengan hari ini. Berarti seluruh hakim konstitusi sudah tidak layak lagi sebagai negarawan. Mundur saja. Mundur dan segera diperbaiki dengan RUMK. Ini menjadi catatan bagi lembaga kepresidenan, kemudian DPR dan juga Mahkamah Agung untuk hati-hati dan melihat track record dari calon-calon hakim MK nanti ke depan seperti apa. Yang betul-betul negarawan, yang betul-betul memisahkan diri dari ambisi pribadinya. Ini sudah ambisi pribadi Pak Soehartoyo ini. Sudah nggak layak sebagai negarawan. Saya pikir yang ambisi pribadi ya bukan saja hakim konstitusi Soehartoyo Pak, tapi juga hakim konstitusi seperti Prof. Saldi Isra. Ya, yang saya anggap cukup bijak ya dalam posisi
tanggung jawab sebagai negarawan Pak Anwar Usman justru. Iya. Ya kan, beliau sudah mengingatkan. Iya. Dan mungkin juga karena merasa sebagai yang lebih senior, Iya. sesama hakim karir dari Mahkamah Agung, Pak Anwar sudah mengingatkan adiknya barangkali. Iya. Dek, jangan begitu, nggak boleh menerbitkan itu, tapi nggak didengar. Tidak bisa ditafsirkan Pak Anwar melarang mengingatkan Pak Suhartoyo jangan menandatangani SK sendiri karena itu tidak benar, bukan untuk menjabat lagi, kan tentu tidak seperti itu karena sudah ada keputusan betul gugatan Pak Anwar untuk kembali ke jabatannya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran etik berat seperti yang diputuskan oleh MKM ketua persidangan MK Prof Jimli. Artinya memang yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman ke Pak Suhartoyo sebagai adiknya di Mahkamah Agung karena sama-sama usulan dari Mahkamah Agung, ya itu kan bentuk pertanggungjawaban moral Pak Anwar sebenarnya. Ya. Jangan bikin malu. Sudah mengingatkan. Ya. Padahal kan Pak Anwar Usman selama ini kan justru dicederai dengan fitnah. Wah, beliau ya kan? betul-betul memperjuangkan selama ini ya jalur hukum, di framing sedemikian rupa sebagai hakim konstitusi yang cawe-cawe, padahal beliaulah justru yang benar-benar menegakkan marwah Mahkamah Konstitusi. Mungkin karena ini barangkali Pak, ini dugaan saya ya Pak ya, mengacu dari cara memilih hakim konstitusi dengan voting kan gitu ya Pak ya, voting ya kan. Ya udah deh. Saya sudah mengingatkan, mungkin Pak Suharto percuma Pak, saya nggak ikutin kalau misalnya ini mau dibawa ke rapat pimpinan hakim RPH ya kan, kasih kalah Pak Anwar kan sendiri ya kan, nggak ada yang mendukung, pasti 8-1 skornya nanti. Makanya ini kemudian menjadi jalan terus. Karena gini, pada saat ini cerita flashback ya, kembali lagi ke putusan PT UN, ketika posisinya waktu itu dikabulkan gugatannya Pak Anwar Usman sebagian dan dinyatakan batal SK pengangkatan Pak Suhartoyo, itu kan sikap MK udah terang benderang kan, artinya sudah tahu semua perjalanan ini kan. Juru bicara MK sudah bicara ya, Mas Pelajar, kemudian juru bicara Hakim MK Prof Eni ya, beliau kan Hakim MK juga, menyampaikan juga responnya kepada publik ya kan terhadap putusan itu. Itu kan berarti semua udah tahu Pak. Dampak dari ini kan cerita yang ada asal mulanya, bukan tiba-tiba muncul. Ya kan? SK Pak Suhartoyo yang cacat formil tadi, cacat substansi tadi, yang ilegal tadi, pengangkatannya sebagai ketua MK ilegal itu kan dampak dari putusan PT UN yang dia sendiri udah ngakuin. Kami melaksanakan putusan itulah, ya kan? Mengakui juga bandingnya sudah dicabut, tapi dia loncat langsung ke sini, tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri. Itu kesalahannya dan dibiarkan oleh semua yang lain. Padahal di situ pasti Pak Anwar Usman kan juga sudah mengingatkan, tapi nggak didengar juga. Nah, itu luar biasa ini. Saya sampai speechless saya Pak. Jangan kita istimewakan Mahkamah Konstitusi. Semua sama di mata hukum. Negarawan juga sama di mata hukum. Kalau ada kesalahan, sudah harus menerima konsekuensi hukum. Itu kan Desember 2024 betul. Ini sekarang sudah Oktober 2025. Ya, sudah 10 bulan. Artinya apa? Hakim konstitusi yang hampir bertugas hampir 1 tahun, anggap begitu, ada 10 bulan ya. Ya. Tentu mereka sudah banyak melahirkan putusan-putusan. Ya. Apakah putusan-putusan yang sudah diambil oleh para hakim yang cacat moral ini, ya, saya berani mengatakan cacat moral, kecuali Pak Anwar barangkali, Iya. beliau mengingatkan sebagai pertanggungjawaban sebagai negarawan, ini salah tapi nggak digubris. Iya. Bagaimana implikasinya dengan putusan-putusan yang sudah diambil dari periode keluarnya SK yang diterbitkan sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Pak Suhartoyo ini, Pak Roy? Pertama, konsekuensi persidangan itu adalah persidangan yang cacat. Persidangannya cacat? Cacat, karena dipimpin oleh ketua MK ilegal. Padahal diperintahkan adalah yang mimpin sidang pleno itu adalah ketua MK. Berarti ketua MK yang benar dong, bukan yang sah, bukan yang ilegal kayak begini kan gitu. Logikanya sederhana. Kalau orang yang ilegal, Bapak boleh nyetir mobil Pak.
Tapi pertanyaannya, kalau ada razia di jalan, ya kemudian polisi memberhentikan Bapak, cuma satu pertanyaannya, mana SIM Bapak? Karena STNK. Ya kan, mana STNK? Bisa nyetir tapi nggak punya SIM, salah atau benar? Salah, Pak. Salah kan? Kemudian saya keluarkan STNK. Wah, STNK-nya nggak sah nih, palsu ya kan? Karena Pak fotokopi. Iya. Anggap begitu ya sebagai perumpamaan yang sama. Berarti 2 pasal saya kena, Pak ya. Iya. 1, pembohongan karena melihatkan STNK fotokopi atau STNK palsu ya kan. Terus nggak punya SIM pula ya. SIM pula ya kan? Oh, langsung turun berkas Iya. ya kan. Atau punya SIM tapi nggak bawa SIM. Oh iya. Punya SIM tapi nggak bawa SIM aja. Salah apa benar? Salah. Salah kan? Nah, apalagi ini. Dia bukan ketua MK yang benar, mimpin sidang sebagai ketua MK. Kira-kira gimana? Sama, Pak, dengan kondisi yang tadi. Oke, ya. Oke. Persidangannya cacat. Persidangannya cacat. Putusannya pun juga otomatis cacat. Kenapa? Karena putusan tadi menyertakan nama ketua adalah Soehartoyo. Nggak ada ketua MK ilegal. Putusannya ketua ya ketua ya sah. Jadi yang berhak namanya ditulis dalam amar putusan itu, nama-nama para hakim itu adalah hakim yang sah. Berarti ketua MK-nya ya harus ya dia yang sah itu siapa? Berarti putusannya itu bisa dianggap tetap jalan karena nggak ada kaitannya dengan hasil putusan, atau dianggap segala produk keputusan yang diambil oleh hakim konstitusi yang cacat moral dan cacat etika ini dianggap tidak sah semua, Pak? Ya, kalau ikuti alur tadi mestinya semua putusan cacat. Wow, ngeri sekali ini. Ngeri sekali kan? Ini bakal rame ini, Pak. Iya. Entah berapa keputusan, baik berapa keputusan pilkada yang sudah dilantik itu, Pak. Itu dia. Yang terakhir saya pelantikan gubernur Papua itu, kalau nggak salah, bupati di Papua. Bisa dianggap cacat juga itu, Pak ya, atau dianggap tidak sah? Ya kalau mengikuti aturan hukum acaranya seperti itu kan tidak sah berarti. Wow, ini ada kegoncangan ini, Pak. Ini kan apa adanya aja. Siapa yang bisa mengatakan bahwa makanya ini bahaya, segala keputusan MK yang dilahirkan oleh hakim ketua, hakim anggota konstitusi yang cacat seperti ini bisa menegaskan bahwa seluruh produk Mahkamah Konstitusi dari tanggal sekian tahun sekian sampai tidak sah? Siapa, Pak, yang punya kewenangan, punya otoritas untuk mengatakan itu tidak sah, Pak? Ya, apakah hanya asumsi? Apakah memang ada otoritas, lembaga yang punya otoritas yang bisa mengatakan itu? Ya, biasanya hal-hal semacam ini kan diuji di pengadilan. Oh, pengadilan. Ya, kan diuji di pengadilan, ya. Kemudian pengadilan nanti memutus seperti apa, kan begitu ya. Tapi kalau dari cerita fakta itu, ini bukan cerita, tapi fakta yang sudah kita ketahui tadi, memang betul tidak dilakukan proses tadi, pemilihan dengan cara yang benar menurut konstitusi, kemudian tidak ada sumpah jabatan ketua MK dan tidak dipublikasikan sama sekali sampai dengan hari ini. Ya, terakhir itu yang bulan September 2023. Setelah putusan MK itulah ada yang seremonial pengangkatannya Pak Soehartoyo kan. Setelah itu kan kita nggak pernah tahu. Artinya sesuatu yang sudah terang seperti ini, ya, terhadap produk-produk itu yang sekarang ini sudah banyak yang ditindaklanjuti. Ya. Memang dia cacat, tapi sudah terlanjur nih barang nih, kira-kira gitu kan. Sudah ditindaklanjuti proses pilkada, kemudian mungkin undang-undang juga ya. Nah, yang sudah ditindaklanjuti itu kira-kira kan sudah melalui proses-proses administratif lainnya. Betul. Ya kan? Pengangkatan, ya kan? Keluar SK lagi kalau kepala daerah. Sudah anggap sah, Pak ya? Ya sudahlah, kalau anggaplah. Kalau saya berpendapat sebagai jalan tengah yang sudah ditindaklanjuti, ya sudah kita anggap go ahead. Itu dianggap sah saja. Dianggap sah sajalah. Tetapi ya, yang belum ditindaklanjuti ini ya silakan masyarakat menilai. Pending atau moratorium dulu. Ya bisa jadi ini sampai terpilih hakim konstitusi yang baru. Artinya gini, kan banyak putusan-putusan yang memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang lagi untuk dirumuskan kembali kan dalam rancangan undang-undang. Nah, yang belum diketok palu itu kan berarti
bisa dilakukan peninjauan lagi terhadap putusan MK tadi. Ya, artinya keabsahannya diuji di situ kan. Sudah itu diabaikan saja. Tidak perlu ditindaklanjuti dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi dari sebuah putusan MK yang ketua MK-nya adalah ilegal tadi. Ada jalan tengah kita melakukan oke lah. Yang sudah terlanjur, sudah jadi kepala daerah, sudah jadi gubernur, bupati, wali kota ya kan. Sudahlah. Mereka sudah duduk menjalankan tugas negara, anggap saja itu sebagai yang sudah sah secara hukum lah. Termasuk juga seingat saya yang paling fundamental judicial review yang cukup fundamental adalah ketika Mahkamah Konstitusi tahun ini ya kan membuat keputusan di mana presidential threshold ya menjadi 0%. Itu kalau misalnya ada aja partai yang menggugat bahwa ini tidak sah, bisa berperkara lagi tuh Pak ya? Bisa. Sangat Ini nggak bisa sekali. serta-merta, ternyata nggak serta-merta 0%, karena ternyata dilahirkan dari keputusan yang hakimnya saja sudah tidak punya SIM. Iya. Atau SIM bodong, ada SIM-nya, tapi SIM bodong gimana coba? Bodong. Iya kan? Iya. Bisa dibikin sebuah istilah yang sama nggak sih Pak? SK yang dimiliki oleh Pak Soeharto itu disebut sebagai SK bodong. Bisa nggak sih Pak? Simetris nggak sih? Bisa dong. Bisa ya, bodong. Iya, SK bodong. Kalau disamakan istilah dengan ketua MK bodong, ya kan? Nah, itu bisa juga. Oh gitu. Bisa juga. Artinya ilegal itu kan ya termasuknya bodong kan gitu. Iya. Nah, bisa juga. Terakhir Pak Ruli, ada sebenarnya ini 1 jam kurang nih, masih banyak yang ingin saya gali dari Pak Ruli terhadap tragedi di Mahkamah Konstitusi ini. Pak, para ahli hukum termasuk juga Pak Ruli tentu, apalagi orang-orang yang ditasbihkan sebagai negarawan, udah profesor lagi, mereka tentu bisa berkelit, jago berargumentasi dengan dalil-dalil hukum dan seterusnya. Ada ruang nggak mereka untuk mengatakan bahwa mereka nggak cacat moral, mereka tidak melanggar etika karena itu lain urusannya, karena dalilnya ini. Bisa nggak sih Pak? Kan kita ini kan orang awam nih Pak, rakyat ini kan awam, tapi kan mereka pintar. Bisa nggak sih mereka membela diri mereka ya dengan dalil-dalil bahwa mereka nggak cacat moral, mereka nggak melanggar etika meskipun ada SK bodong ketuanya yang mereka biarkan. Dari segi manapun, saya garis bawahi ini ya, mau dari segi manapun, argumentasi itu tetap saja itu adalah ketua MK ilegal. Mudah nggak bisa. Dari segi manapun, mau dari mana dalilnya, silakan bantah. Mau pakai jurisprudensi hantu sekalipun nggak bisa itu Pak ya. Silakan dibantah. Dari segi manapun, dari segi hukum ketatanegaraan manapun, argumentasi itu tidak cukup meyakinkan dan tidak beralasan hukum untuk melakukan penguatan pembelaan terhadap ketua MK ilegal. Mau dari mana? Coba. Dari fakta hukum sudah jelas, seterang cahaya. Apalagi ini bukan remang-remang, seterang cahaya. Ya. Dari segi aturan hukum, konstitusi tertinggi, paling tinggi, udah nggak ada ampun lagi. Betul. Dari segi pelaksana konstitusi, undang-undang MK, hukum acara MK, yang tadi kita sebutkan tadi itu, jalannya persidangan dipimpin ketua MK. Mau dari segi mana lagi? Silakan, kalau bisa bantah, silakan. Saya pengen dengar. Wah, ini kalau dokter tata negara ngomong begini mah udah gawat ini, udah. Artinya memang ini valid dari sisi manapun. Dari sisi manapun tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Oke, gini Pak Ruli, sedikit lagi. Salah satu yang membuat presiden dan wakil presiden diimpeach atau dimakzulkan, ya, menurut aturan konstitusi kita, salah satunya ya dari banyak klausulnya, perbuatan tercela. Kalau seorang presiden dan wakil presiden ada buktinya di proses di persidangan terbukti perbuatan tercela, proses pemakzulan langsung jalan kan begitu, ya kan?
apakah pelanggaran etik, ya, cacat moral, cacat prosedural seperti yang dilakukan oleh Pak Soehartoyo dan cacat moral yang dilakukan oleh 7 hakim lainnya, mohon maaf. Saya harus keluarkan Pak Anwar Usman di sini. Kita harus fair, Pak. Oh iya, Ya ya. kan? Memang beliau sudah ingatkan sih. Ya, 7 hakim konstitusi yang lain itu kan saya anggap juga cacat moral juga karena membiarkan Pak Soehartoyo, ya kan, khususnya Wakil Ketua Salih Isra. Oh, itu yang paling tanggung jawab itu. Ya, dia yang harusnya mengingatkan, justru dia yang menikmati posisinya sebagai Wakil Ya, Ketua. asik-asik aja itu. Layak juga nggak, Pak, mereka ini semua, ya Pak, 8 orang ini dianggap sebagai telah melakukan juga perbuatan tercela sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk presiden dan wakil presiden untuk dimakzulkan. Ya, begini ya, perbuatan tercela itu kan pengertian dasarnya adalah perbuatan yang merendahkan harkat dan martabatnya. Ya kan? Harkat dan martabatnya itu dia tidak bisa melepaskan dengan jabatan yang diembannya. Kalau jabatan itu menuntut dia harus lepas dari bayang-bayang perbuatan tercela dan amoral tadi, ya, berarti dia harus betul-betul clear, Pak. Dan hanya bisa dibuktikan dengan sebuah fakta hukum. Kalau faktanya hari itu betul-betul mereka tidak bisa menunjukkan, ya, sikap kenegarawanan yang tinggi, dengan cara apa? Kalau Bapak tetap maju, tetap mengeluarkan SK itu, dan SK ini tidak dicabut kembali, saya mundur sebagai hakim MK. Itu baru tidak tercela. Itu baru tidak tercela. Ketika membiarkan. Ini martabatnya sebagai negarawan diuji, Pak. Ya. Jadi di luar kepentingan pribadi dia menjabat itu, dia ingin menjabat. Kan semua orang punya hak untuk duduk pada posisi di penyelenggara negara yang telah memenuhi syarat tentunya, ya. Maka ada kepentingan bangsa dan kepentingan negara. Apa ujung akhir dari sikap nyata dia sebagai negarawan? Saya berpikiran sederhana. Kalau Pak Ketua MK, Pak Soehartoyo, Bapak tetap berpegang pada keyakinan itu, kami sebagai hakim-hakim MK sudah mengingatkan, Pak. Misalnya begitu kan. Tetap Bapak seperti itu, saya mengundurkan diri sebagai hakim MK. Ya dong, karena saya meyakini semua persidangan itu adalah persidangan tidak sah semua. Untuk apa kami duduk sana? Ya kan, bertanya segala macam, ujung-ujungnya nanti rakyat bertanya. Kewajiban moral kami, Pak, yang dipertanyakan sebagai negarawan. Jadi kalau sampai dengan hari ini belum ada hakim MK yang mengundurkan diri, ya sudah, itu berarti sudah bisa dikatakan sudah tidak layak lagi sebagai negarawan. Itu perbuatan tercela. Ya. Sudah mengurangi harkat dan martabatnya sebagai negarawan. Berarti hakim MK. Itu penjelasan Pak Ruli ini sangat luar biasa, dan saya bisa menyimpulkan bahwa pasal yang disematkan kepada presiden, ya, yang bisa dimakzulkan perbuatan tercela, salah satunya juga apa yang terjadi di MK ini juga kategorinya adalah perbuatan tercela. Ya. Luar biasa, Pak. Nah, Pak, saya kok terakhir mulu sih. Kapan Terus. Nah, apa sikap kita sebagai rakyat, Pak, ketika mengetahui ini? Ya, tentu rakyat ini kan punya hak-hak juga ketika kepercayaan yang diberikan oleh rakyat lewat negara, ya kan, diabaikan begitu saja oleh orang yang sudah mendapatkan sebuah kehormatan yang tinggi dari negara sebagai hakim konstitusi, sebagai negarawan. Apakah rakyat siapapun dia, apakah dia akademisi, mahasiswa, siapapun dia pokoknya, kalau melaporkan begitu saja atau mungkin forum ini, ya, bisa dianggap mewakili rakyat, dan ini dianggap sebagai sebuah gugatan barangkali atau laporan, semestinya bagaimana, Pak, menurut hukum acaranya ini? Ya kan, untuk menjaga Mahkamah Konstitusi, para hakim ini salah satunya adalah dengan MK, ya kan. Tentu 9 hakim MK ini kan bertanggung jawab pada masyarakat juga, ya, terhadap keabsahannya Ketua MK sekarang.
Artinya ya rakyat ini bisa menyampaikan ya sebuah kritik ya. Kenapa dipertahankan ketua MK ilegal hari ini? Kenapa yang lain diam saja? Ini pertanyaan yang paling fundamental sekali. Karena yang diputus oleh MK itu persoalan besar semua, Pak. Persoalan negara semua. Bukan untuk individu 1-2 orang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Karena dia menguji sebuah norma dan berlaku tuh siapa aja. Semua warga negara. Berimbas kepada semua warga negara, kepada penyelenggara negara, kepada kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang. Ini kan negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Pak. Artinya, masyarakat ini harus mempertanyakan, mengkritik. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah betul? Ya kan? Ini kan eranya transparan. Semua sampaikan aja. Tidak ada yang dirahasiakan di sini. Ini bukan rahasia negara. Saya katakan ini bukan rahasia negara. Sampaikan saja apa adanya. Kalau salah, akui. Kami hakim khilaf. Kan itu biasa. Dalam putusan aja ada kok nomenklatur itu. Dan bisa ditinjau kembali. Namanya peninjauan kembali dengan syarat adanya kekhilafan hakim. Jadi kalau khilaf, aku khilaf. Sudah konsekuensinya Anda gak layak lagi jadi negarawan. Ganti. Mundur. 99 yang mundur. Nah ini tugas besar kita untuk memperbaiki MK, mendorong RUU MK supaya dibenahilah MK ini. Ya. Jadi salah satu instrumen yang signifikan untuk memperbaiki cacat moral ya para hakim konstitusi yang ada hari ini adalah segera ketuk palu RUU MK dan ganti semua hakim. Ganti semuanya. Udah nggak layak lagi sebagai negarawan. Ya, itu. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Ruli. Sama-sama. Ini adalah bentuk bagian dari perjuangan Pak Ruli, termasuk mungkin juga saya. Kita bentuk tanggung jawab kita sebagai civil society adalah mengingatkan adanya tragedi di Mahkamah Konstitusi dan ini harus segera diselesaikan secepatnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ruli. Sama-sama. Penonton Ruang Konsensus HAM-TKI Indonesia, saya sudah sangat-sangat terkejut dan ini luar biasa sekali perkembangannya, dampaknya. Padahal tema ini sudah hampir 2 pekan ya saya kawal terus-menerus di Ruang Konsensus. Dan pembicaraan hari ini lebih dalam lagi, ternyata memang ada unsur pembiaran. Udah jelas SK pengangkatan atau SK dari Ketua MK, Ketua MK Pak Soehartoyo ini udah jelas bodong. Ya, tidak mungkin orang-orang yang ada di Mahkamah Konstitusi tidak tahu itu adalah SK tidak sah. Tapi mereka membiarkan. Sepatutnya memang kita katakan bahwa tragedi di Mahkamah Konstitusi hari ini adalah bagian dari kekhilafan orang-orang yang mengaku negarawan, tetapi mereka tidak pernah mengaku khilaf karena kursi kekuasaan terlalu empuk. Kita rakyat harus bertanggung jawab, kita harus menuntut hak kita harus benahi Mahkamah Konstitusi. Siapapun Anda, akademisi, aktivis, mahasiswa yang peduli dengan konstitusi, kita tuntut orang-orang yang sudah mencederai kepercayaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.